Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Vita Dwi Sakundiana. Oke, hari ini saya ingin membahas ya berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan. Nah, kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa sih sebenarnya jenis-jenis harta benda perkawinan itu dan bagaimana juga untuk pengaturannya? Nah, pasti teman-teman juga banyak yang belum tahu ya. Oke, hari ini saya akan bahas terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Mengapa harta benda dalam perkawinan ini sangat sensitif? Karena memang perolehannya dan juga peruntukannya ketika nanti terjadi suatu perceraian itu akan menjadi masalah yang sangat pelik atau menjadi masalah baru dalam hal pembagian hartanya. Nah, sebenarnya apa saja sih jenis-jenis harta benda dalam perkawinan itu jika kita merujuk pada undang-undang perkawinan? Nah, teman-teman, di dalam undang-undang perkawinan ternyata ada dua jenis harta perkawinan ya. Yang pertama adalah harta bersama dan yang kedua adalah harta bawaan. Nah, lalu apa sih bedanya antara harta bawaan dan juga harta bersama? Nah, teman-teman, bahwasanya memang untuk harta bawaan itu adalah harta yang memang diperoleh sebelum menikah dan diperoleh masing-masing pihak, baik si suami atau misalnya si istri, dari hadiah atau juga warisan, sehingga penguasaan harta sepenuhnya itu secara pribadi masing-masing pihak. Jadi ini tidak termasuk dalam hal untuk pembagian harta gono gini ya, dan juga tidak termasuk harta gono gini, sehingga memang segala perbuatan hukumnya atas benda itu menjadi hak masing-masing pihak. Pada dasarnya harta bawaan ini itu definisinya dan juga pengaturannya dalam merujuk pada pasal 35 ayat 2 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, lalu bedanya apa dengan harta bersama? Pada pasal yang sama yaitu pasal 35, dan ini adalah ayat 1, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian akan menjadi harta bersama. Nah, harta bersama ini saat ini dikenal dengan sebutan harta gono gini. Kenapa demikian? Hal ini dimaksudkan bahwa semua harta yang berhasil dikumpulkan sejak tanggal terjadinya perkawinan antara kedua belah pihak, artinya adanya usaha bersama, maka peruntukan dari harta benda tersebut itu menjadi hak dan penguasaan berdua antara suami dan istri. Adapun misalnya nanti terjadi suatu perbuatan hukum ya, maka harus ada kesepakatan para pihak untuk dapat menggunakan benda tersebut. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi perceraian? Maka harta gono gini itu harus dibagi untuk kedua belah pihak berdasarkan pasal 37 UU Perkawinan. Nah, pada KHI diatur juga yang sama bahwa itu akan dibagi menjadi dua. Jadi harta bersama itu dibagi dua antara si suami dan juga istri. Nah, tapi teman-teman, saat ini juga ada loh ternyata suami istri yang ternyata dia dapat warisan atau hibah dari orang tuanya setelah pernikahan itu terjadi. Nah, itu termasuk harta yang mana ya? Nah, ternyata teman-teman, harta yang mereka dapatkan dari hibah atau warisan itu ternyata masuk dalam harta perolehan. Nah, ini merujuk pada beberapa buku ya, karena di dalam undang-undang perkawinan memang hanya ada dua jenis hartanya, yaitu bawaan dan juga harta bersama. Nah, harta perolehan ini tentunya konsekuensi pengaturannya adalah dilihat dari asal usulnya, karena memang perolehannya itu atas pemberian secara sukarela dan tidak didasarkan pada usaha bersama untuk memperoleh harta benda tersebut, maka penguasaan harta perolehan dari warisan ataupun hibah itu penguasaannya secara masing-masing. Artinya ya, kalau misalnya mau dijual atau didaya gunakan ataupun ada tindakan hukum lainnya terkait dengan harta benda tersebut, itu menjadi hak pribadi masing-masing, penguasaan masing-masing. Jadi seperti itu ya. Itu tidak termasuk harta gono gini tentunya. Oke teman-teman, kita sudah belajar 3 ya. Jadi ada harta bawaan, harta bersama, dan juga harta perolehan. Namun harta perolehan ini dikecualikan ya dari pengaturan dari undang-undang perkawinan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan, boleh sekali kalian tulis di kolom komentar. See you di next video selanjutnya. Bye.